Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pertama, di subuh pagi hari ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayah yang dapat kita rasakan pada saat ini, dan semoga terus melekat pada hati kita, dan semoga sampai akhir hayat kita tetap dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan juga kita berharap mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi, yang insya Allah kali ini saya ingin melanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Khususnya saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah faraid atau ilmu waris, ya. Sebagaimana yang sudah saya awali di minggu yang kemarin, terkait dengan masalah warisan ini. Sedikit saya sampaikan, ada syarat atau rukun, ya. Rukun warisan itu baru bisa dibagi ketika rukunnya disertakan. Yang pertama yang kita sebut dengan al-muwarrisu, ya. Muwaris ini orang yang wafat dan meninggalkan harta warisan bagi ahli warisnya, itu muwaris, ya. Kemudian yang kedua ada namanya waris, al-waris, ahli warisnya. Yang ketiga at-tarikatu atau al-miros, ya, atau al-miros atau tarikah. Orang Jawa itu tirkah. Siapa dia? Hartanya. Ada tirkahnya, ada mirosnya. Jadi 3 rukun itu harus ada yang meninggal, kemudian ada ahli warisnya, dan ada hartanya. Kalau salah satu itu tidak ada, maka tidak mungkin ada pembagian waris. Ada yang meninggal, ahli warisnya nggak ada, gimana? Mau dikasih siapa? Baitul mal paling, ya. Ada yang meninggal, kemudian nggak ada hartanya, cuman yang ada hutangnya. Berarti bukan ahli waris tuh, warisan hutang. Bisa saja terjadi, ya. Nah, kemarin kita sampaikan terkait dengan syarat rukun warisan itu. Nah, ini sebenarnya kalau ada bisa diinikan ini sebenarnya. Bisa pakai layar, kalau mau pakai layar bisa, supaya Bapak Ibu jamaah sekalian bisa langsung melihat. Baik, Bapak Ibu, kalau kemarin sudah saya sampaikan bagian-bagian secara keseluruhan. Nah, mari kita lihat sekarang, kita lihat bagian langsung kepada bagian anak perempuan. Jadi anak perempuan itu bagiannya kalau tidak setengah 2/3, ya. Tapi ada syaratnya.
Ya, ada syaratnya untuk mendapatkan, apakah dia mendapatkan bagian setengah atau mendapatkan 2/3. Syarat untuk mendapatkan setengah itu apabila hanya berjumlah 1 orang anaknya. Ini anak satu-satunya, ya, hanya 1, tidak ada saudara laki-lakinya atau tidak ada anak laki-laki, cuman hanya 1 orang perempuan, ya. Jadi ada keluarga meninggal, baik ayahnya maupun ibunya salah satu, itu bagian anak perempuan yang anak tunggal itu setengah, ya. Jelas Pak ya, kelihatan ya. Dan yang kedua, dia mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan itu, tetapi sering saya sampaikan, ya, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah semuanya diambil seluruh hutang-hutang, ya, diselesaikan dulu, atau jika ada wasiat-wasiat yang ditinggalkan. 2/3 syaratnya jika berjumlah 2 orang atau lebih, ya, 2 orang atau lebih, dan tidak ada anak laki-laki, ya. Ini kadang-kadang kan kita punya anak dua-duanya perempuan, ya, tidak ada laki-lakinya, itu bagiannya 2/3, ya. Nah, yang ketiga, dia akan mendapatkan sisa atau asobah apabila dia bersama anak laki-laki, ya. Ya. Nah, tentu kemarin juga kita sampaikan, ya, bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan dibedakan. Walaupun sama-sama dapat sisa, laki-laki dapat 2 bagian. Kalau orang Jawa sering katakan 1 pikul itu 2, 1 pikulan, atau perempuan itu segendongan. Nah, itu sudah sebenarnya sudah familiar di Jawa sana. 1 pikul banding segendongan. Nah, ini bagian apa namanya, anak perempuan. Jadi kalau tidak setengah, 2/3 atau asobah atau sisa, ya Bu ya. Oke, kita sudah, insya Allah mudah-mudahan kita udah tahu. Kemudian bagian cucu. Nih, cucu itu baru dapat kalau memang ibunya nggak ada. Nanti bisa turun ke cucu tuh, baik cucu perempuan maupun cucu laki-laki. Kedudukannya sama sebenarnya, yaitu dapat setengah juga. Syaratnya cucu kalau sudah tidak ada ibunya meninggal. Ini kan kadang-kadang ini musim kecelakaan, musim bis terjun ke jurang, ini kan bisa saja terjadi kan, ya, cucunya nggak ikut, masih kecil, ibunya misalnya gitu ya, Allah ya, naudzubillah min dzalik, kita nggak ingin seperti itu. Ini bisa kemudian turun namanya, ya, turun ke cucunya. Jadi bapak atau mbahnya meninggal, ya, harusnya ke anak, anaknya meninggal juga ke cucu. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika warisan itu tidak dibagi-bagi, idealnya kan begini, salah satu keluarga apabila salah satu baik ibunya maupun bapaknya meninggal harus segera dibagi. Kalau ini tidak segera dibagi, nanti misalnya kita bagi itu jadi bertingkat-tingkat. Misalnya ketika sebenarnya begitu ada keluarga, bapak atau ibunya, keluarga itu suami atau istri meninggal, itu kan harus dibagi tuh. Kalau suaminya meninggal, ya, ada istri, ada anak perempuan tadi misalnya, itu kan kemudian istri karena ada anak mendapatkan 1/8, zaujah namanya.
Kalau yang meninggal istri, suami mendapat 1/4 karena ada anak. Kalau dia nggak ada anak, manten baru, ya, atau terus kemantenan baru dulu udah 10 tahun nggak ada anak, tapi hartanya banyak, kan banyak yang begitu. Ya, hartanya banyak, tapi nggak punya anak. Nah itu kalau suami meninggal, istri dapat 1/4 kalau nggak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Nah yang terjadi, yang sering terjadi itu kemudian nggak dibagi-bagi, nunggu sampai paket. Misalnya ada keluarga punya anak, ada salah seorang meninggal, nggak dibagi. Alasannya tadi, alasannya ibu kan masih hidup, biarin tempatin ibu, kan gitu ya, banyak kan ya. Ya padahal anaknya banyak, anaknya sampai bercucu, nggak dibagi-bagi. Itu terjadi. Ya, sampai akhirnya ibunya juga meninggal. Atau bahkan mungkin boleh jadi ibunya masih hidup, anaknya ada yang meninggal. Anaknya 5, tinggal 2, yang 3 udah meninggal misalnya. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, itu jadi rumit. Karena kemudian harus dibagi secara beruntun tadi. Yang pertama misalnya kita contoh, ada keluarga meninggal, suami meninggal, tinggal istri kan tadi, masih ya. Kemudian suami meninggal ini, keluarga ini punya anak 5, ibunya masih hidup nih, nggak usah dibagi deh, ibu masih hidup, nggak enak sama ibu, ibu udah dibagi-bagi, kan begitu. Itu adat Jawa, perasaan yang ditonjolkan, bukan hukum yang ditonjolkan, kan begitu ya. Aduh, kuburannya ada masih anget, kan gitu ya. Itu harus dibuang jauh-jauh, harus didahulukan hukumnya, aturan agama dan aturan Allah harus didahulukan. Nah misalnya terjadi seperti itu, nggak dibagi-bagi, sampai anaknya 5 tinggal 2, yang 3 meninggal, dan yang 3 ini juga punya anak, kan jadi cucu. Nah bagaimana caranya? Maka ketika baru beranak, cucu, cicit tadi baru dibagi, maka dibaginya harus berurut. Pertama, kapan meninggalnya bapaknya? Ya, meninggal. Posisi ibu mendapat 1/8, anaknya sisa 2/1. Tetapi anak ini ternyata ketika bapaknya kan masih hidup nih, harus dibagi dong. Nah bagian itu nanti diambil, ya, kalau memang bapak-bapaknya tadi udah meninggal, nanti itu dapatnya dikasihkan cucunya, ya, anaknya dari anak yang sudah meninggal tadi. Ya 5 tinggal 2 yang hidup, yang 3 meninggal tapi meninggalkan keturunan. Itu cucu itu bisa naik menggantikan posisi bapak atau ibunya. Nah itu kalau diajukan ke pengadilan, itu hakim kadang-kadang ini ya agak jengkel juga gitu. Kenapa baru sekarang? Kenapa ketika hidup itu nggak diajukan gitu? Walaupun sebenarnya ya nggak juga begitu ya, tadi ada alasan-alasan tadi. Ya tapi sebaiknya memang kalau sudah saya sampaikan seperti ini segera Bu, supaya tidak satu sama lain memakan hak yang belum jelas. Ya, oh saya udah ikhlas kok, apa ya, ikhlas, nggak masalah, tapi aturan itu harus ditegakkan. Persoalan kemudian yang sering saya sampaikan, hak kita ambil atau tidak kita ambil, itu persoalan lain, nggak ada masalah. Oh bagian saya sekian, saya ambil sekian aja deh, sisanya buat Anda. Tapi kan kita sudah tahu bagian kita, betul ya Pak ya. Jadi jangan dibagi rata Pak, jangan dibagi rata. Itu hukum barat, hukum perdata barat, ya, nggak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Memang yang anak perempuan biasanya seneng kalau pakai hukum barat itu, ya, bagiannya sama, ibunya sama, mbahnya sama, cucunya sama, semua satu bagian. Itu tidak bagus ya. Itu jelas tidak sesuai dengan syariat agama kita yang sudah diatur di dalam
Al-Quran secara jelas dan rinci. Ya Bu ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, ini juga hampir sama kedudukannya dengan anak perempuan. Tapi dengan dari anak laki-laki, bukan dari ibu. Bukan dari ibu, memang jalurnya dari anak laki-laki. Ya. Jadi ada seorang keluarga punya anak laki-laki, anak laki-lakinya meninggal tapi punya anak, cucu jadinya. Ya, cucu. Baik cucu perempuan atau cucu laki-laki. Itu bagiannya posisinya hampir sama dengan anak perempuan, yaitu setengah. Ya, kalau hanya satu, ya, dengan catatan tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Tidak ada ibnun atau bintun. Itu sudah meninggal. Jadi cucu itu akan naik ke atas menempati posisi ibunya atau posisi ayahnya ketika ayah atau ibunya sudah meninggal. Ya, itu. Begitu juga cucu sama dengan anak perempuan lebih dari satu, yaitu 2, 3 ke atas. Nah, tetapi cucu tadi, perempuan tadi, bintu benin, cucu perempuan itu mendapatkan 1/6 jika bersama dengan satu orang anak kandung perempuan. Jadi cucu mungkin anak perempuannya apa namanya, anak laki, ada anak perempuan 2, ya, anak lakinya meninggalkan anak perempuan, cucu jadinya. Nah cucu ini kan kemudian punya apa ini ke atas ini paman ya, atau bibi ya, bisa saja bibi kalau posisinya sebagai adik dari bapaknya, kalau posisinya kakak dari ini ya bisa saja apa, budi, istilahnya kalau di Jawa itu budi. Jadi cucu bisa mendapatkan 1/6 kalau budinya masih gitu, atau tantenya masih. Kalau tante ini lebih mudah ya, itu adik, jadi posisinya jadi adik dari bapaknya. Cucu mendapatkan 1/6. Nah cucu juga bisa mendapatkan asobah, sisa, dengan catatan tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Memang sudah meninggal semua anak lakinya, perempuan. Cucu ini pokoknya posisinya bapaknya udah meninggal aja gitu ya. Nah jika terdapat cucu laki-laki, ya sama-sama cucu nih, cucu perempuan ada cucu laki-laki, nah itu kemudian ada semua itu yang sederajat itu, maka dia mendapatkan sisa. Nah tentu cucu laki-lakinya dapat 2, cucu perempuannya dapat 1 posisinya, dengan catatan bapak ibunya memang sudah nggak ada, tinggal cucu-cucu. Nah itu terjadi betul Pak, bahkan bertingkat lagi cicit, atau mungkin sampai apa, cicit juga udah nggak ada. Dan saya ngurus itu kasus nanganin kasus apa ya, ceritanya itu dulu zaman Belanda itu kan di Pondok Indah itu kan juga hutan juga Pak, masuk tanah-tanah gitu, belum kayak sekarang. Nah itu masih ada garapan-garapan, tanah garapan itu Pak. Nah tanah garapan-garapan itu kan oleh Belanda, orang yang menggarap itu kan dianggap apa, punya gitu ya, tapi secara ini itu jadi kasus juga gitu. Di pengadilan agama itu Masya Allah, saya pernah mengurus itu berkas itu ada segini Pak, jadi ahli waris itu satu orang saja, alat buktinya itu mulai dari KTP-nya, dari KK-nya, dari surat nikahnya, katakanlah satu orang aja 5. Kalau kira-kira ahli warisnya itu ada 50 orang kan 5 kali 50 itu sekira-kira 250, tebel banget ya. Kalau itu ajanya nggak ada masalah. Materainya berapa yang harus kita ini, setiap alat bukti satu itu dikasih materai. Nah itu bisa jutaan ngasih materai itu, dan saya pernah mengurus itu di Jakarta Selatan itu. Jadi ya itu jadi ribet itu karena sudah lama nggak dibagi, hartanya masih, ya itu jadi ribet. Yang simpel itu ya begitu meninggal segera tanya ke ustadznya ya, tanya ke tokohnya yang tahu masalah ini, disampaikan gitu.
Nggak mesti harus ke pengadilan. Kalau pengadilan itu sengketa. Atau kalau pengen memastikan ahli warisnya siapa saja, itu dengan penetapan ahli waris namanya. Dan barusan kemarin, Kamis yang lalu, saya dari Jepara 2 kali, ya alhamdulillah tuntas menyelesaikan permohonan penetapan waris. Ya, kalau itu nanti memang kadang-kadang ada salah seorang dari keluarga itu yang menguasai, ya misalnya. Nah, itu banyak terjadi, dan luar biasa ya kasus-kasus itu ketika nanti gunung es, Pak, gunung es betul itu. Di bawah itu banyak sekali, baik di sini maupun di Jawa, hampir rata-rata seperti itu kasusnya. Bahkan berita terakhir saya juga baca, ahli waris berebutan, akhir saling bunuh, ahli warisnya mati semua. Rebutan warisan, Pak. Kalau nggak salah di situ dijelaskan anaknya 4, saling keroyok, saling bunuh, 4-4-nya meninggal. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga kita. Baik, ini yang cucu baik laki-laki maupun perempuan. Sampai di sini ada masalah? Nah, ya. Kalau nggak ada ahli waris itu menurut syariat barangnya ke mana? Tidak ada ahli waris sama sekali. Iya. Ya, meninggal semuanya. Iya. Ya, kalau syariat ya boleh diserahkan ke Masjid Al-Hikmah, ini juga boleh. Ya kan? Jadi harta ya wakafkan juga boleh. Ya. Kalau anaknya cuma 1. Ya. Cuman bapak ibunya sudah nggak ada. Ya. Itu kan 2/3 ya. Perempuan. Ya. Yang perempuan, anaknya cuma 1, setengah, Pak. Setengah. Iya. Terus yang setengah itu Kan ada sisa. Ya, sisa udah nggak ada ini lagi. Nah, itu memang begini. Ada perbedaan, Pak, ternyata. Ada perbedaan di pengadilan agama. Pengadilan agama itu kan pakai hukumnya, undang-undangnya itu kan namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam itu adalah hasil ijtihad atau pembaruan dari hukum-hukum waris faraid yang tradisional, yang masih berupa fikih, yang seperti saya sampaikan ini sifatnya masih belum direformasi gitu ya, belum dimoderasi gitu ya. Nah, memang kenyataannya ketika di pengadilan agama itu anak perempuan maupun laki-laki itu bisa menghalangi saudara. Menjadi begitu. Karena memang di dalam Al-Quran itu disebut anak ini waladun, Pak. Nah, waladun ini memang pengertiannya baik anak laki-laki maupun perempuan. Al-Quran tidak menyebutkan ibnun atau bintun, memang walad, dengan catatan tidak ada anak, begitu saja. Maka kalau persoalan ahli waris itu diproses di pengadilan sampai pembagiannya, dan kita minta juga pembagian furu'iyah atau furut pembagian masing-masing, itu keluarga yang punya anak perempuan sekalipun itu saudara sudah tidak dapat dalam posisi ketika kita ajukan ke pengadilan agama. Tetapi kalau kita bagi secara tradisional, laki-laki anak perempuan tidak bisa menghalangi ya bagian waris daripada saudara-saudaranya. Gitu, Pak. Nah, ini kadang-kadang memang sebenarnya enggak rumit, Pak, untuk mendapatkan legalitas formal di pengadilan itu tidak rumit karena tidak ada lawan, kan sifatnya hanya permohonan saja. Ya, ini cuman enggan, kayak seakan-akan itu waduh ke pengadilan rumit, biaya juga, waktu juga. Padahal sudah serahkan sama pengacara atau ahlinya gitu. Ini bukan promosi ya. Bukan. Sebenarnya enggak seperti yang kita bayangkan, tanyakan aja, itu bisa diatur kok, cincai aja. Masa ya misalnya jamaah Al-Hikmah ini minta tolong saya harus kasih harga, kan enggak juga. Ya, enggak ada harga-harga, Pak. Kalau memang enggak ada duit ya mau diapain. Ya, tapi mau bagi waris kalau enggak ngasih kan kebangetan juga kan begitu. ada yang begini. Iya. 2/3 aja, tapi kan anaknya 1. Ya. Yang 1/3 untuk yatim gitu ada. Ada, boleh saja. 2/3 tuh yang 1/3 untuk. Tapi kalau hanya 1, Pak, bagiannya haknya cuman setengah. Itu intinya. Ya. Yang 1/3 untuk
Ya, sebenarnya itu melampaui. Kalau bagian sesungguhnya dia hanya setengah saja, bukan 2/3. Itu. Nah, ya sebenarnya itu kan dua-duanya milik saja secara hakiki itu. Yang kita kasihkan ke ini dari yang diambil itu ya mengalir juga kepada kita gitu loh sebenarnya. Cuman secara fisik tidak kita ini. Gitu. Ya, oke. Monggo. Jadi gini, ini kan permasalahan ini waris kalau kita sudah meninggal. Jadi sebagai orang tua untuk lebih aman, misalkan gini, saya punya harta nih, pada saat hidup kita bagi. Nah, artian gini, di saat nanti saya sudah nggak ada, baru ambil. Yeah. Tapi sekarang misalkan si A ini, si B ini dengan surat kita kasih. Iya. Selagi orang tua masih ada, biarkan aja dulu. Iya. Di saat nanti orang tua udah ada, lu udah aman. Iya. Nah, yang kita khawatir begitu kita sudah nggak ada, dia tidak bisa lagi akur dengan saudara. Amanah tadi, nggak amanah tadi ya. Itu yang paling mana? Yang paling bagus tuh lebih bagus. Ya begini, boleh kita bagi ketika kita masih hidup, namanya hibah Pak. Hibah itu aturannya tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau kita punya 1 juta maksimal yang kita hibahkan. Nah biasanya kalau hibah ini ke anak 4, 5 itu ya dari 1 juta itu ya 300 itu Pak, kira-kira 300 sekian ya. Itu yang boleh hibah. Sisanya yang 600 lebih tadi itu tetap ada harta warisan Pak. Meskipun mungkin tadi ada wasiat tadi, dan termasuk wasiat itu hampir disamakan seperti hibah Pak, tidak boleh melebihi itu. Karena nanti khawatir ya manusia itu ada kecenderungan Pak, betul nggak? Kecenderungan sayang kepada lebih anak perempuannya, lebih sayang kepada anak lakinya, ya kan? Nah ini ada kecenderungan orang tua ini, karena ini mungkin lebih nurut sama orang tua yang perempuan, ini yang laki agak bengal. Nah ini ada kecenderungan, sehingga sebelumnya diatur Pak, supaya kecenderungan itu tidak jadi masalah nanti. Kan betul ya, ada iri kan? Oh bapak lebih sayang sono, yang dikasih rumah, dikasih tanah mungkin anaknya yang ono, karena ketika dia masih karena lebih nurut gitu kan, begitu ada kecenderungan itu. Maka agama mengatur, maka aturannya ini kan jelas itu. Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tidak ingin, sama dengan mungkin mirip-mirip isinya dengan apa yang bapak tanyakan itu, boleh nggak misalnya saya memberikan harta saya ini ya kepada, boleh saja nggak apa-apa. Mau diberiin semua atau ini saya bagi semua, jangan, tidak boleh. Seperti asalnya minta setengah ya Rasul, jangan terlalu banyak. 1/3 ya Rasul. Nah 1/3 itu sudah banyak, itu jawaban Rasulullah. Hibah tidak boleh 1/3. Khawatir tadi ada kecenderungan yang menjadikan ya menimbulkan konflik juga pada akhirnya nanti kalau ada kasih sayang yang berbeda di antara kita, ya kan? Ya, kecuali tidak ada dusta di antara kita kan begitu. Ya lebih bagus, nggak apa-apa boleh Pak, tapi jangan kemudian semuanya. Dikhawatirkan kalau sudah hibah kemudian tadi sebenarnya nggak juga Pak. Ketika bapak sudah hibahkan dan itu resmi pakai jasa notaris misalnya, maka statusnya bapak tidak bisa pakai yang sudah diberikan tadi. Jadi ketika bapak pesan ada wasiat bahwa ini baru Anda boleh ambil kalau sudah meninggal, kalau itu pasti. Karena ketika kita hibahkan hakikatnya bukan hak kita lagi kan begitu. Sudah beralih haknya. Nah, bagaimana bapak bisa mengatakan itu menjadi hak ketika sudah meninggal? Atau mungkin dicantumkan dalam klausul di surat hibah itu, ya siapa yang tahu? Apakah kita mau sehat aja, sehat terus? Misalnya sampai kemudian sudah dihibahkan ke anak-anak kita, misalkan yang 1/3 tadi, kita sakit-sakitan sampai juga harta hibah yang itu buat biaya perawatan misalnya, kan zalim juga kita. Itu Pak jaganya. Sebenarnya agama ini sudah mengatur sebenarnya. Jadi hibah itu sudah jatuh ketika ikrar atau akad sudah disampaikan, ada 2 orang saksi,
Itu penting. Ya. Ya, itu saya kira Pak ya. Jelas ya? Baik. Ya, monggo. Ya. Ya. Hibah tadi. Karena kalau hibahnya itu kebanyakan, hibahnya kebanyakan, kebetulan yang menghibahnya pun sudah tidak ada. Ya. Sudah tidak ada. Nah itu jatuh hukum hibah yang kelebihan itu. Berarti kan harus dikeluarkan dari penerima hibah. Ya. Gitu. Ya. Jadi, nah walaupun sudah masing-masing dengan sertifikat Ya, ya. ABC Ya, itu ya. masing-masing sudah ada. Berarti dilihat lagi dari jumlah keseluruhan harta si mayat diambil sepertiga. Ya. Karena kan ada juga yang karena memang dia punya anak Ya. perempuan, 3 takut jatuh kepada ahli waris lain. Ya. Akhirnya dengan cara begitu, taruhlah punya 1 juta, dihibahkan istri 300, Ya, ya, ya. 300 dan 100 buat mama. Ya, ya. Gitu kan, seperti itu. Nah, berarti itu harus dikembalikan Ya. lagi gitu. Jadi itu memang harus ada penasehat, ada orang yang menjelaskan. Biasanya meskipun sudah posisinya menjadi sertifikat, itu kan ada nilainya, Pak. Jadi ibaratnya nanti bahasa Jawa itu ya ditorok lah dari kelebihan itu, dikeluarkan lagi. Nah, dengan hasil musyawarah. Karena itu hak, kemudian hak dari para ahli waris yang lain. Tapi ketika masing-masing setelah tahu mengikhlaskan, meridhokan, ya nggak ada masalah. Ya. Jangan sampai menjadi sengketa, malu-maluin, ya kan? Ya, ya, ya. Kalau berbentuk uang itu mudah, membagikan. Yang jadi masalah berbentuk tanah. Tanah itu punya alokasi sini nilainya gede, Ya. yang sini rendah, tapi luasnya sama. Ya. Apakah kita membagikan itu dibentuk hitung uang dulu, misalkan nilai sini Ya. sekian baru nanti dibagi. Ya. Ketemulah di situ. Ya. Kalau bentuk tanah kan, oh ini nih, tuh di sini. Misalkan 200 meter Ya. dengan sertifikat. Ya. Yang sini 200, Ya. 200. Nilainya beda-beda. Ini yang mana? Gitu. Ya. Itu nanti musyawarah, Pak. Ya, nilainya beda. Ya, yang tentu yang dapat nilai yang mahal tadi dengan yang ini ya saling menorok, ya memahami. Ini 1 miliar bandingkan cuma 500 juta kan selisihnya setengah sendiri. Nah itu supaya jadi sama, maka yang mahal ini juga harus rela juga mengeluarkan dari nilai itu. Tentu sekali lagi dengan kesepakatan ya, musyawarah ya. Ya itu yang terbaik gitu. Saya kira itu logis kok. Iya, logis gitu. Agama ini luar biasa gitu. Kalau istri 2 Ya. itu apa? Sama, Pak. Bagiannya kalau ada anak 1/8, Pak. Dibagi 2 istri, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak istrinya 4, bagiannya 4 itu cuma 1/8. Bukan hanya 1/8, 1/8. Enggak. Jadi cuman, nah ini hati-hati ibu-ibu nih. Kalau jadi istri yang kedua, ketiga, keempat, itu bagiannya 1/8 dibagi 4. Bukan setiap orang 1/8, bukan. Ya, itu kalau ada anak ya. Di antara anak-anak tadi, terserah anak yang istri yang ketiga, anak istri yang kedua itu menjadikan posisi pembagian itu kemudian berubah. Tapi keempat-empatnya nggak punya anak, istri dapat 1/4 dibagi 4. Bukan masing-masing. Ya. Ada yang dapat ponakannya, ini kan nggak punya anak. Terus ponakan banyak. Ya. Yang laki ini yang Ya. Ya. Ya dapat juga, Pak. Ponakan. Bisa. Dengan catatan ponakan ini bapaknya udah meninggal. Saudara kan? Saudara laki-laki perempuan. Saudara laki-laki perempuan itu punya anak, posisinya kan jadi ponakan. Kalau bapak ibunya sudah meninggal, ponakan dapat menduduki posisi daripada ayah atau ibu. Ya. Itu dalam istilah bahasa Arabnya itu kalau dari saudara laki-laki itu namanya, kalau laki-laki ibnu akhin li abawen, anak saudara laki-laki sekandung. Nanti ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ibnu akhin li abawen, atau yang kita di dalam istilah bahasa Arab seperti itu. Ada yang namanya bintu akhin li abawen.
Ada ukhtun li abawen, saudara perempuan sekandung. Akhun li abawen, saudara laki-laki sekandung. Itu. Jadi istilah-istilah seperti itu. Nah, ponakan itu posisinya jadi ibnu akhin atau bintu akhin. Karena memang posisi pembagian waris itu patrilineal, Pak. Dari jalur laki-laki, bukan dari perempuan. Jadi begini, jalur laki-laki begini. Ibu punya suami nih, meninggal, dia hanya mewarisi dari ayahnya. Iya kan? Bukan dari ayah atau ibu dia. Iya kan? Jadi seperti itu, namanya patrilineal. Jadi dari ibunya meninggal, ini punya anak, bisa ke ayah, bisa ke ibu. Tapi cucu ini, anak ibu ini tidak bisa jadi waris dari bapaknya ibunya. Dia hanya ke ayah. Itu patrilineal. Jadi keturunan ayah dia mendapatkan, menggantikan ayah kalau nggak ada. Tapi ketika ibu mendapatkan warisan, ya ada keluarga meninggal, ini cucu ibunya nggak dapat dari cucu ini, karena posisinya dari jalur perempuan. Tapi dari jalur yang laki-laki yang dia dapat. Jadi jalurnya dari hanya bapaknya saja, dari bapaknya tadi. Dia bisa menggantikan posisi ayahnya atau ibunya yang meninggal. Ya, ibunya dari. Tapi dari sisi ini makanya ya sebenarnya sama aja. Itu kan suami juga dapat juga ke ibu. Tapi ibu dapat warisan dari bapak ibu tadi sendiri, terpisah dari yang ini. Itu pembagiannya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kan sejarahnya dulu perempuan tuh nggak dapat apa-apa. Iya kan? Asbabul nuzul, asbabul wurudnya kan begitu. Bahkan perempuan sama sekali tidak dihargai. Aib punya anak perempuan itu. Dia nggak bisa perang, nggak bisa ini, kan begitu sejarahnya. Tapi begitu Rasulullah hadir, perempuan terhormat, perempuan masih sampai ini. Nah, kalau kemudian masih hari ini emansipasi sama satu-satu, harus kembali ke sejarah. Sampean ini nggak mau bersyukur, begitu loh Pak. Nah, itu memang seperti itu. Jadi, nah ini perlu dijelaskan. Kenapa sih kok dibeda-bedakan anaknya, kan bahasanya begitu Pak ya? Kenapa sih sama-sama anak harus dibedakan, kan begitu? Ya, nah ini terjadi. Oke ya. Oke Pak, baik. Kita lanjut Pak ya. Nah ini yang saya maksud tadi, ada saudari seayah seibu, ya, atau syakikoh ini, al-ukhtus syakikoh, saudara perempuan sekandung. Itu posisinya juga sama dengan anak perempuan, ya, dia dapat setengah, ya, apabila ada satu. Tapi dengan syarat tidak ada anak. Nggak punya anak sama sekali, tapi punya saudara perempuan sekandung. Maka saudara perempuan sekandung itu kalau hanya satu dapat setengah Pak. 2/3, dengan catatan saudara tadi nggak punya anak. Kan ada itu banyak Pak. Iya nggak punya anak, punya saudara kandung. Banyak Pak terjadi, banyak terjadi. Punya kebun, punya sawah, punya peternakan, apa nggak punya anak, tapi punya saudara. Terjadi juga ada, ya. Dan fakta itu, yang nggak tahu itu kok kadang begitu memang. Ya Allah itu mungkin ya kan kamu sudah saya kasih harta, gitu kan. Anak nggak kasih, maka bersyukur kita dikasih harta juga, dikasih anak juga. Ada orang dikasih harta banyak nggak punya anak. Nah kalau anak ngambil mupu gitu, dalam bahasanya itu kan bukan anaknya, itu boleh kita hibain. Tapi dengan catatan nggak boleh lebih dari 1/3. Baik. Jadi saudara perempuan, ya, saudari perempuan, seayah seibu atau al-ukhtus syakikoh. Seayah seibu itu kan kandung ya. Itu posisinya hampir sama dengan tadi, anak perempuan. 1/2, lebih dari 1, 2 ke atas 2/3. Bisa juga mendapat hisa, dan bisa saja sama sekali tidak dapat, terhalang jika ada anak. Saudara kalau udah ada anak perempuan maupun laki-laki, itu saudara terhalang. Nah, ini fikih tradisional, belum dimoderasi, belum diijtihadi, menjadi patokan pedoman para hakim di pengadilan agama. Itu namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, kalau di sini disebut jika terdapat far'ul waris, anak
atau cucu laki-laki, nah ini kan disebutkan laki-laki saja. Kalau perempuan kan nggak bisa menghalang. Tapi untuk di pengadilan agama kompilasi itu baik laki-laki maupun perempuan saudara, udah jangan ngarep lah begitu, nggak dapat. Tapi kalau mungkin ke para kiai ya itu masih bisa karena anak perempuan. Nah, tapi walaupun nggak dapet ya saya selalu menganjurkan ya kasih cepretan bahasanya begitu. Masa udah denger bagi waris kok sama sekali, itu juga kasihan gitu ya. Bisa kalau yang terhalang seperti ini. Ya. Terhalang karena memang ada anak ya. Ada anak. Ya. Nah, anaknya itu perempuan. Ada anak. Nah, jadi bersaudara. Ya. 4 bersaudara. Yang tertuanya sudah tidak ada. Nomor 2-nya ada. Ya. Nomor 3-nya nih yang hartanya banyak. Iya. Nomor 4 masih ada. Nah, yang nomor 3 ini tidak ada dengan meninggalkan anak perempuan. Iya. Iya. Lalu si kakak yang perempuan yang nomor kakaknya meninggal itu aku nggak kebagian, harusnya aku dapat banyak. Apalagi para kiai-kiai itu, wah ibu bisa kayak mendadak. Iya. Karena adik ibu meninggal itu punya anak Perempuan. Ya, itu yang tradisional Pak. Yang tradisional fikih yang belum dikompilasi. Itu benar sepanjang itu. Tapi saya kalau di ini ya saya biasanya tetap dia dapat bagian, tapi karena ambil tengah, jangan mendapatkan satu, minimal setengahnya lah kasih. Kalau mau. Tapi kalau ke pengadilan dimintakan fatwa, dimintakan pembagiannya, sama sekali saudara tidak dapat, meskipun anak perempuan. Karena memang di dalam Al-Quran itu kan disebut walad. Walad itu artinya anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi anak itu kan laki-laki, anak perempuan kan begitu. Kan di Al-Qur'annya seperti itu. Di Al-Qur'an tidak disebut ibnun, ibintun. Walad. Makanya kemudian nah memang kenapa? Ya tadi sebenarnya kenapa? Ya tadi ini kemudian perkembangan hukum itu kan al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum itu ya berubah ya karena adanya keadaan, situasi yang berubahnya itu. Nah, biasanya itu, tapi saya selalu menganjurkan ya kalau anak perempuan tolonglah, kalau nggak dikasih 1 bagian, setengahnya masih berat, kasih 1/4-nya lah ya. Terus kemudian ya saudara juga nyadarin sebenarnya kalau sampai ke pengadilan itu nggak dapat apa-apa, oh ini masih dapat ya kita syukurin aja. Tapi biasanya di kampung itu sebenarnya sudah familiar Pak. Kalau udah ada anaknya udahlah saudara jangan ini deh. Ya biasanya udah ada anaknya gitu. Sebenarnya itu mirip-mirip itu sebenarnya. Kemudian para pakar di bidang ahli waris itu. Kalau saya pelajari waris ini Pak, ini masya Allah gitu. Memang banyak apa ya perdebatan, terutama ahli waris pengganti Pak, itu pelik itu. Nah ya kebetulan teman saya di ini kan hakim ya saya dulunya kan harus hakim juga harusnya, cuman nggak saya ambil jalurnya itu karena saya dapat ilmu waris ini juga karena saya calon hakim gitu kan di Fakultas Syariah itu. Mereka juga mengatakan bahwa warisan-warisan yang terlambat dibagi sampai ada yang meninggal itu nanti bertingkat. Jadi meninggalnya kapan itu harus rinci Pak. Ketika meninggalnya 2000, waktu itu anaknya masih hidup ya, kemudian yang ini masih hidup, makanya dibagi secara berurut tadi. 2000 meninggal, ini anak masih hidup semua, nggak dibagi. 2005-nya anak tadi udah nggak utuh meninggal kan gitu, dia meninggal anak, ini bukan berarti yang meninggal nggak dapat, ini bisa digantikan anaknya bertingkat-tingkat. Nah kalau ini anak sudah meninggal sampai beranak pinak, ini kan bisa naik terus Pak. Nah itu yang menyulitkan kadang-kadang itu. Jadi harus dibagi sekian dari bagian-bagian itulah
kemudian, nah kadang orang kan nggak nyampe sana Pak berpikirnya. Nah ini karena akan dituangkan dalam sebuah keputusan dan harus ada landasan hukumnya dan harus ada logika atau kronologi kejadiannya yang kita sebut posita dan petitum. Itu alasan-alasan ini kita ajukan ke pengadilan, itu kan harus ada alasannya. Ahli warisnya harus jelas, alat buktinya harus jelas, semua keberadaan dia sebagai ahli waris, posisinya sebagai apa, jelas semua itu. Kalau nggak begitu Pak, itu namanya ngurusin waris itu kadang-kadang bertahun-tahun Pak, belum selesai. Itu yang cerita teman saya yang para hakim kan. Saya 99% teman saya jadi hakim. Itu kalau sudah masalah waris itu memang ada hakim khusus untuk menanganin itu. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ya. Posisi ahli waris sama dengan anak juga saudara seayah. Ibunya beda, ayahnya sama. Itu posisinya kalau hanya 1/2, lebih dari 1, 2/3. Kemudian kalau ada orang dari seayah seibu tadi sekandung, dia punya saudara sekandung, punya saudara seayah. Itu posisinya menjadi 1/6. Dengan catatan tidak ada yang tadi anak-anak tadi, ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan mayit. Anak lebih dekat Pak. Ya, anak itu lebih dekat. Ya, dibandingkan cucu, anak lebih dekat. Karena anak masih ada, cucu nggak dapat. Apalagi saudara baru dapat ketika nggak ada anak. Nah, itu sudah wajar. Pokoknya kita nggak usah rumit-rumit deh, serahkan aja ahlinya, ya. Kan apa? Idza wusidal amru min ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Segala sesuatu ditangani oleh yang bukan ahlinya, tungguhlah kehancurannya. Serahkan aja ahlinya. Tukang bagian pintu, serahkan aja tukang bagian pintu. Kalau nggak ahli ya jangan coba-coba. Yang ada mah bukan bener tapi rusak. Serahkan ada ahlinya. Siapa ahlinya? Tukang. Kita jangan coba-coba megang cetok, untuk ngelempar aja nggak bisa nempel. Kan gitu bahasanya. Ya, serahkan ahlinya. Baik. Ini bagian saudara-saudari. Ini bagian-bagian saja Pak. Jadi nanti kalau sudah ini saya nggak mau terlalu rinci karena ini memang kita ini udah sepuh-sepuh, udah tua-tua, ini udah nggak nyampe ke sini, nggak ada ujiannya kan. Nah ini kita langsung, misalnya contoh 1, kalau ada orang meninggal punya ahli waris 1 anak perempuan, punya ibu, punya saudara seayah seibu, saudara sekandung, atau yang disebut bibi atau bude tadi ya, atau paman atau pakde. Ya, gimana? Maka ibunya dapat 1/6. Ibu ya, harus dibedakan ibu dan istri. Ibu ini ibunya si mayit. Ya. Kalau istri itu zaujah. Kalau suami zauj. Kalau ibu ummun. Ya. Jadi ada keluarga meninggal, ibunya masih hidup. Jadi ke atas nih. Kalau ke samping istri atau suami, ya, ke samping lagi dari saudara suami ada saudara ini ke samping lagi. Makanya pengacara syariah itu harus kuasai betul, karena kita akan bikin bagan Pak. Jadi, seperti saya kemarin itu bikin bagan, karena bagan itu memudahkan hakim. Ini juga kadang-kadang nggak mau puyeng-puyeng karena yang diurusin banyak. Udah kita serahin bagannya. Jadi dengan bagannya itu sudah tahu posisinya gitu. Makanya nah ini kepiawaian seorang pengacara dan pengalaman itu penting. Jadi kita tidak mengulang ini kurang ini, kok ini begini, baru di permohonan saja ini kurang pihak, ini kenapa seperti ini statusnya jadi apa, itu nanti jadi rumit. Suruh perbaiki lagi, perbaikan nggak bener terus, akhirnya suruh cabut, nggak mau pusing itu si hakim Pak. Ketika hakim sendiri nggak bisa memahami kronologi itu, ini gimana, yang maunya apa, alasannya apa, terus yang kamu mau apa, di situ harus sudah jelas betul.
kalau pengen cepat. Dan alhamdulillah saya pertama diangkat sebagai pengacara itu dengan izin Allah, pertolongan Allah. Saya pernah sidang sekali Pak di Jakarta Selatan itu, sekali putus karena sudah lengkap, ahli waris saya sudah datengin semua, bukti-bukti yang legalisir sudah, aslinya dibawa. Alhamdulillah sudah nggak ada alasan hakim untuk memperbaiki dan menunda. Sekaligus itu sekali-kalinya dalam saya mengurus perkara, dan pertama kali saya mengurus perkara dapat waris itu di Jakarta Selatan, dan saya punya datanya itu. Dan Allah sudah panggil, yaitu kebetulan orang Padang, bawaan dari Pak Sapa, masih saudara itu, tinggalnya di Tebet, orang kaya, peninggalannya banyak karena dia punya umroh haji itu loh Pak. Ya itu. Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi kita, insya Allah kita akan lanjutkan. Memang kalau udah cerita begini menarik Pak, menarik, dapat pertanyaan juga masih ini, karena ini ilmu langka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita pernah dengar, urusannya kita serahkan sama ahlinya, gitu saja. Saya kira itu ya Pak, Ibu. Ya nanti bisa face to face lah, bisa konsultasi, nggak bayar, gratis. Mau ke kantor monggo. Baiknya gimana Pak? Syar'inya itu ada yang di Indonesia ini kan hukum adat ya. Ya. Nah itu syar'inya gimana? Ya, sebaiknya hukum adat setelah hukum syariat. Oh, gitu. Nah, syariat dulu, mau kemudian ke adat monggo. Syariat dulu. Ya, seperti di Padang, seperti apa itu kan, itu lebih menonjolkan perempuannya malah. Ya, karena memang laki-laki dibeli gitu bahasanya. Itu juga beda. Tapi saya selalu menekankan dahulukan syariatnya baru adatnya, monggo. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan ya menjadi kita tidak serakah kepada harta yang bukan hak kita, tapi insya Allah keberkahan ada pada kita ketika kita ikut aturan syariat. Saya kira mari sampai di sini kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.